pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Mari orang mempersiapkan diri untuk beribadah di hari Minggu ini. Kita beribadah lewat jaringan handphone, televisi, atau media sosial yang ada kepada adik-adik untuk orang mau beribadah di hari Minggu ini. Bagi adik-adik yang ada di rumah, orang tua, usahakan boleh bikin persiapan tuh adik-adik untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Dan Enci dan Engku mengharapkan dari tempat ini supaya adik-adik boleh mempersiapkan diri, mengambil Alkitab. Pertama dulu mandi, mempersiapkan diri, ambil Alkitab, duduk manis, duduk diam, sikap untuk beribadah supaya ibadah di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Karena itu Enci dan Engku mengharapkan dalam ibadah di hari Minggu ini orang tua juga boleh mempersiapkan anak-anak supaya boleh beribadah. Dan adik-adik yang belum bangun, boleh bangun, boleh mempersiapkan diri, orang tua untuk boleh mengajak anak-anak untuk beribadah di hari Minggu ini. Dan untuk ibadah di hari Minggu ini akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Kakas Kasampenia. Terima kasih. Pemimpin ibadah di hari Minggu ini adalah Engku James Lesar, Enci Vera Angong, Enci Jun Rampen, Enci Angela Worang, Enci Susan Paat. Shalom, selamat pagi. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena Tuhan masih memberikan kekuatan nafas kehidupan, bahkan anugerah keselamatan. Nah, kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang di rumah boleh siap-siap, bahkan kalau ada yang siap, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini orang akan memuji Tuhan. Orang memuji Tuhan menyanyi bersama-sama satu lagu yang berjudul Aku Istimewa. Ya, oke. Bangkit berdiri semua. Orang menyanyi Aku istimewa bukan karena katamu. Ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya, orang sudah memuliakan nama Tuhan karena orang sangat istimewa di mata Tuhan. Dan sekarang ini dalam pujian sembah kepada Tuhan, orang menyanyi lagi satu lagu, I Will Sing for Jesus.
memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan selamanya. Ya, sebelum terang berdoa, doa pembukaan yang akan dibacakan oleh Enci Vera Ango, kita menyanyi satu lagu yang berjudul Saat Pagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita beribadah, kita akan buka dengan doa. Kita meminta permohonan kepada Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama di hari Minggu, hari yang indah ini. Adik-adik, mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga,
Bapa yang selalu kami sembah dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih serta penyertaan Tuhan, berkat campur tangan Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami, guru-guru sekolah minggu, orang tua, amatir istimewa, anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat Kakak-Sekasan Peniel, untuk datang bersama-sama beribadah untuk memuji serta memuliakan akan kebesaran nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, walaupun kami masih diperhadapkan oleh masa pandemi COVID-19, tapi kami yakin dan percaya berkat campur tangan Tuhan, peribadatan kami bisa berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, saat ini Tora akan mendengarkan firman Tuhan dalam Alkitab. Dan sebelum firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Jun, Tora akan memuji Tuhan, menyanyi satu lagu Injil, INJIL. Kitab itu bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, kitab itu bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. Bina Anak Pelajaran 37, Minggu 13 September 2020 dengan tema Pembawa Kabar Baik. Judul Pertolongan bagi Pembawa Kabar Baik. Supaya anak menjadi pembawa kabar baik dalam segala keadaan tanpa rasa takut. Shalom adik-adik. Baiklah, mari kita masuk sekarang di dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan atau cerita Alkitab. Untuk itu sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang maha tinggi, maha kasih dan maha penyayang, dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus Tuhan Sang Penebus. Kami datang kembali Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, bahkan bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah untuk memuji dan memuliakan Engkau, menyembah-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami. Kami berdoa Bapa di surga, kami datang Tuhan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Sebelumnya Bapa, ampunilah semua kesalahan dan dosa kami, agar kami kudus dan layak, serta berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berikan kami pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, agar kami mengerti akan apa yang kami baca maupun apa yang kami dengar nanti. Sehingga Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita membaca Alkitab. Kita buka dari Alkitab kita masing-masing. Mungkin ada adik-adik yang masih kecil ya, dengan kakak-kakak dibantu atau dibantu orang tua. Kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34. Nah, adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama ya. Enci akan membaca di sini, tapi adik-adik dapat ikut membaca bersama orang tua dan keluarga di rumah masing-masing dimanapun adik-adik berada.
Mari kita mulai. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk di dalam dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita masih bersama-sama dalam minggu di mana kita merenungkan tentang kasih Tuhan. Tema kita tentunya masih bersama seperti tema minggu lalu ya. Mungkin adik-adik mengikuti firman Tuhan minggu lalu tentang pembawa kabar baik. Ada adik-adik mungkin yang masih ingat ya, bagaimana Penatua, Encik Yurita Imbing menceritakan tentang Petrus yang diselamatkan, yang ditolong melalui malaikat Tuhan yang Tuhan kirim ke penjara untuk melepaskan Petrus dari penjara. Nah, sekarang kita melihat lagi pengikut Yesus yang luar biasa, Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini juga memberitakan Injil. Tapi mereka memberitakan Injil di Filipi. Dikatakan di situ, rupanya ada orang-orang Romawi yang tidak menyukai. Mereka iri, mereka dengki adik-adik ya. Nah, itulah sebabnya mereka membawa mereka kedua, Rasul Paulus dan juga Silas dibawanya ke pemuka-pemuka agama. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, disitulah mereka mulai difitnah. Dikatakan tentu tentang hal-hal yang tidak benar. Mereka mulai menghasut, mereka mulai menyatakan yang tidak benar. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ini mengacau kota kita. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita melihat mereka kemudian
Dikatakan Alkitab, dikoyakan bajunya, didera itu adik-adik artinya disiksa, ya. Mereka disiksa. Kasihan sekali kedua mereka itu, Paulus dan Silas. Dan bukan hanya itu saja, segera mereka diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga para prajurit Roma itu membawa mereka kedua-duanya masuk ke dalam penjara. Dikatakan kepada kepala penjara bahwa ia harus menjaga dengan baik-baik kedua orang ini. Oleh sebab itu, kepala penjara menyuruh para petugasnya, para pegawainya untuk membawa Paulus dan Silas, untuk membawa keduanya masuk di ruang paling bawah, ya, penjara yang luar biasa, di dalam, di tengah, ya, di tengah-tengah susah untuk mau keluar, ada pintu-pintu yang senantiasa membatasi mereka. Mereka diikat, dibelenggu. Minggu lalu kita dengar itu cerita Kang dari penatua yang mengatakan mereka diikat, dibelenggu, ya, kaki dipasung, tangan diikat. Mereka tak dapat berbuat apa-apa dan tempatnya juga di dalam sekali. Kalau penjara sekarang bahkan ada yang bertingkat Kang. Ada juga yang kamar-kamar, ada koi, ada tempat tidur. Penjara sekarang jauh lebih bagus. Bahkan adik-adik, penjara sekarang sudah ada gerejanya di dalam. Luar biasa ya. Enci pernah melayani di gereja di tengah penjara. Nah, tapi waktu zaman mereka itu tempatnya gelap ya, sehingga memang mereka kalau diantar itu pakai sulu ya. Tuh sini bilang obor. Nah, mesti dibawa kayak obor supaya mau dapat lihat. Karena di bawah tanah itu letak itu ruangan-ruangan yang berlantai tanah. Tapi dengan kuat iman dan teguh, terus Paulus dan Silas tetap mengikuti apa yang mereka harus jalani. Mereka mau menderita untuk Tuhan Yesus karena berita Injil itu menguatkan mereka. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, ketika mereka di dalam penjara, sudah malam, para napi atau orang-orang yang di penjara sudah mulai ngantuk dan sudah mulai tertidur. Tapi puji Tuhan, Rasul Paulus dan Silas bersuka cita karena Tuhan. Roh Tuhan ada pada mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan di tengah malam adik-adik? Betul sekali. Mereka berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Suara mereka luar biasa. Dari dalam keheningan tengah malam. Bayangkan jam 12 tengah malam Kang. Orang udah tidur, udah sepi-sepi. Kenapa suara orang bergema? Memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka bersuka cita karena Tuhan. Roh Tuhan ada pada mereka. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan. Rupanya bukan hanya itu saja. Mulai terbangun itu penjahat-penjahat yang lain, narapidana yang lain. Mulai terbangun dan mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Mereka mendengarkan puji-pujian itu. Mereka mendengarkan apa yang dinyanyikan oleh Rasul Paulus dan juga oleh Silas. Tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi? Boom! Wow adik-adik, ada gempa bumi rupanya. Ketika gempa itu terjadi, semua itu tiang-tiang penjara, itu sela-sela yang membentengi, itu semua hancur adik-adik. Wah, karena gempa yang begitu keras, itu kepala penjara yang tadinya juga sudah tertidur, terbangun. Dia kaget dan dia lihat mulai pintu-pintu besi itu sudah mulai roboh. Dan orang-orang mulai mau lari tentunya. Wah, dia ingat itu titipan, ya. Itu narapidana titipan, penjahat titipan yang dimasukkan di tengah-tengah Paulus dan Silas menurut mereka. Oh, dia ingat sekali. Waduh, dia mulai ketakutan. Ya, dia ambil dia punya pedang, dia mau bunuh diri adik-adik. Tapi puji Tuhan, rupanya Paulus ada lihat dan Silas. Paulus langsung mengatakan, jangan lakukan itu. Kami masih ada di sini. Oh, dia tidak lihat tuh, gelap. Dia cuma dengar itu suara adik-adik. Kemudian perlahan-lahan dia katakan kepada pegawainya, bawa kemari itu obor itu. Lalu dibawa, mereka mulai berjalan pelan-pelan dari di dalam sekali toh. Mulai lihat, betul, ada itu Paulus dan Silas masih ditampah. Dan dia langsung tersungkur, adik-adik. Dia langsung tersungkur di kaki Paulus dan Silas, ya. Dia sungguh-sungguh minta ampun, dia ketakutan luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, ada satu pertanyaan yang sangat penting yang disampaikan oleh kepala penjara itu.
ia mempunyai pertanyaan bukan yang aneh-aneh adik-adik, tapi pertanyaan yang sungguh menentukan. Jawabannya, apakah dia bisa selamatkah? Atau dia juga akan binasa dipenjarakan seperti Paulus dan Silas. Nah, adik-adik dikatakan di situ bahwa apakah kita boleh melihat ya, kalau yang mau lihat di dalam ayat 36, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, adik-adik dia minta keselamatan. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, itulah yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Jadi ada janji Tuhan di mana mereka menyatakan atau memberitakan berita keselamatan dengan cara percaya. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, disinilah letaknya. Rupanya karena ada iman, ada percaya dari Rasul Paulus dan juga Silas, sehingga mereka mendapat pertolongan Tuhan. Itu gempa bumi bukan kepala penjara yang making, ya, bukan itu penguasa-penguasa atau tua-tua, tetapi Tuhan tentunya yang mengadakannya. Kita lihat pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang percaya. Nah, adik-adik, kita jangan segan-segan memberitakan Injil Yesus Kristus. Satu hal yang Ci mau ingatkan kepada adik-adik, jangan coba-coba ceritakan atau sampaikan berita keselamatan kepada teman, padahal orang sendiri nyandak percaya. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, Enci mau memberikan satu kesaksian singkat melalui ayat firman Tuhan di dalam Kisah 16 ayat 31 ini. Dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Adik-adik, di tahun 76 yang lalu, Enci melahirkan seorang bayi kecil perempuan yang manis sekali. Nah, tentunya kalau tahun 76 itu berarti 44 tahun yang lalu, Kang. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika satu hari itu Enci anak ada di box, ada tidur, dia baru minum susu pagi, Enci basuh sapu di ruangan depan. Tapi Pak Enci rumah ada kalender gambar Tuhan Yesus. Kok ada ini ayat ini? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Enci basuh sapu, Enci pikir, tidak salah. Enci baca ulang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Enci jaga itu gambar Tuhan Yesus. Apa tidak salah ya? Enci kurang ingat-ingat, tapi Enci aminkan. Tuhan, aku belum mengerti. Mengapa nggak mengerti? Karena adik-adik saat itu di rumah, dikatakan sisi rumah tuh, rumah itu ada suami Enci, ya, ada Pak Kres di situ, ada Enci, ada Baby Sharon waktu itu masih kecil, baru 1 bulan setahu dia. Nah itu Baby Sharon 3, dengan ada 2 orang lagi. Tapi 2 orang itu tidak seiman dengan Enci. Yang satu seorang suster dan yang satu seorang pembantu. Berarti adik-adik ada 5 orang saat itu. Enci bilang ya mustahil. Ini 2 ini kan tidak percaya Yesus. Bagaimana bisa seisi rumah selamat? Adik-adik, Enci merenungkan terus, Enci bertanya terus, apa Tuhan katakan, apa maksud Tuhan? Adik-adik, adakah jawaban Tuhan? Ada adik-adik. Setelah 4 tahun kemudian, ya, 4 tahun kemudian, Enci punya rumah, Enci waktu itu kontrak, lalu kontrak lagi ke rumah yang lebih besar, dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, ada 8 pemuda yang menumpang tinggal di rumah Enci. Puji Tuhan. Dan ada juga satu kakak. Nah, satu kakak ipar itu, kakaknya Opa Kris itu, dia beternak ayam petelur 3.000 ekor. Jadi di samping rumah ada peternakan ayam 3.000 ekor. Anak ayam sampai jadi besar jadi ayam petelur. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, pada tahun itu, ya, setelah dikatakan tadi bahwa tahun 76, nah kemudian tepat pada tahun 80, di samping rumah Enci yang tempat kontrakan yang baru itu, rumah Enci itu persis di sebelah gereja. Ya, gereja itu gereja GPIB Tugu namanya di Jakarta ya. Nah, persis di sebelah gereja ada KKR, dan puji Tuhan ada seorang hamba Tuhan dari Jerman, pendeta Belker, dia datang dan dia memberitakan Injil. Wow, Tuhan mengingatkan ayat ini.
Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Barang siapa yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari maju ke depan, kita berdoa bersama-sama menyambut kasih Tuhan. Karena Tuhan mau menyelamatkan setiap orang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Di Injil Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang percaya dan menerimanya mendapat kuasa. Wow, kuasa apa adik-adik? Mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah. Waduh, luar biasa. Banyak tuh orang-orang yang maju ke depan. Dan adik-adik, banyak orang yang bertobat saat itu. Dan ketika Enci pulang, haleluya. Mengapa? Ternyata bukan hanya 5 orang tadi. Ada Enci punya suami, ya Opa Kres, ada Sharon, adaku, dan juga ternyata ada yang 8 pemuda tadi, ya, dan ada 4 orang pembantu. Jadi bukan cuma 2. Tadinya 1 pembantu, 1 suster, tapi bertambah karena ada peternakan, ada 2 juga orang di sana bilang jongos, ya, pekerja laki-laki, ya, yang mengurus kandang dan ayam, ya. Jadi berapa? Tadinya 3, lalu 5 dengan pembantu, kemudian datang lagi 8, berarti 13, ya. 13 orang ditambah lagi dengan orang-orang yang sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi di dalam rumah ditambah orang dan kami semua karena menerima Tuhan Yesus Kristus, kami aminkan, kami selamat. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, ya. Itu janji Allah. Tuhan mengasihi kita dengan janji yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Orang yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia menjadi milikku selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, tadi orang semua sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Maka saat ini sebelum ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Enci Angela, orang memuji Tuhan, menyanyi bersama-sama, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya adik-adik yang ada di rumah, tadi torong semua mendengarkan firman Tuhan dan dengar cerita yang dibawakan oleh Enci Jun. Ya, sekarang torong masuk dalam ayat hafalan. Untuk ayat hafalan, kita buka Alkitab yang terdapat di Perjanjian Baru di kitab Matius 28 ayat 20a. Sekali lagi kita buka bersama kitab Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adik-adik yang ada di rumah, tolong ulangi sekali lagi. Sekali lagi dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Matius 28 ayat 20a bunyinya, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20a. Ya, sekali lagi, torang ulang bersama-sama dalam kitab Matius 28 ayat 20a. Bunyinya demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20a. Ya adik-adik, tadi kan torang sudah dengarkan itu ayat Alkitab atau ayat hafalan. Kiranya itu adik-adik yang ada di rumah boleh hafal. Kalau ada adik-adik yang belum tahu baca, torang boleh minta tolong mama papa agar supaya mama dan papa boleh baca, terus adik-adik boleh hafal. Kiranya ayat hafalan yang dari minggu lalu dan minggu-minggu yang sebelumnya adik-adik boleh hafal, termasuk ayat hafalan di minggu ini. Kiranya adik-adik juga boleh hafal supaya torang boleh belajar bersama, belajar menghafal bersama. Terima kasih. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, syalala Yesus luar biasa. Syalala dia raja segala raja. Syalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala aku dipakai olehnya. Syalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi torang so baca firman Tuhan, so dengar cerita, so ayat hafalan. Sekarang torang mau berdoa. Sikap berdoa mana? Kunci tangan, tutup mata, walaupun cuma di rumah, tapi torang jangan bermain Kang, karena doa itu torang bercerita dengan Tuhan Yesus. Jadi minta torang duduk manis, kunci tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena di pagi yang indah ini kami sudah belajar lagi tentang isi berita firman-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan, firman yang begitu indah yang kami sudah dengar tadi, itu tidak lalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati dan pikiran kami. Terlebih Tuhan, kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah senantiasa Tuhan, bagi Injil yang menjadi saluran berkat-Mu di pagi hari ini, Tuhan Yesus berkati dia, berikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Dan biarlah senantiasa Tuhan, di masa tua dari Injil, dia boleh membawa berkat manapun dia pergi dan berada. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini masih beribadah di rumah, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, jauh-jauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, pencobaan Tuhan. Terlebih Tuhan, virus yang pada saat ini, virus corona yang merajalela, biarlah senantiasa Engkau jauhkan dalam kehidupan anak-anak kami, agar senantiasa Tuhan anak-anak kami boleh mendapat kesehatan, kekuatan, terlebih iman percaya mereka Tuhan hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah senantiasa Tuhan anak-anak kami ini boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, begitupun juga Tuhan bagi orang tua mereka, Engkau berkati mereka, biarlah senantiasa hikmat,
kekuatan Engkau anugerahkan dalam kehidupan orang tua mereka, agar mereka bisa mendidik anak mereka walaupun pada saat ini bersekolah di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami, sehingga Tuhan, keluarga mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami, orang tua mereka, Engkau Yesus berkati agar terhindar dari virus yang pada saat ini, Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, bagi guru-guru sekolah minggu yang pada saat ini sudah boleh hadir, biarlah senantiasa Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, roh hikmat takut akan Tuhan Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, agar berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami. Dan biarlah pelayanan kami Engkau berkati, walaupun kami Tuhan belum mengadakan pertemuan tatap muka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami, agar senantiasa guru-guru sekolah minggu yang ada terlalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, biarlah senantiasa kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami ajarkan kepada kami untuk saling mengasihi, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dan biarlah virus yang pada saat ini Tuhan angkat, dan kami selalu ada berada di jalan Tuhan, agar senantiasa juga Tuhan di minggu-minggu yang akan datang, kalau virus ini sudah tidak bersama-sama dengan kami yakin dan percaya kami boleh beribadah di gereja, kami bisa bertemu teman-teman kami. Terlebih Tuhan, hati dan pikiran kami selalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan, baik dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, agar senantiasa kami layak disebut anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, syukuran permohonan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Amin. Baiklah adik-adik, puji Tuhan, di akhir ibadah minggu pagi ini, Enci mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Untuk adik-adik yang ada di rumah, bersama keluarga, kita bangkit berdiri semua dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup dan kekal, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu gereja Masehi Injili Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili Minahasa, selalu jujur penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu geni. Ya, adik-adik berkati Tuhan, demikian ibadah kita di pagi hari ini. Dan atas nama Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Kakas Peniel mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, ada di masa new normal, harus kita taati peraturan. Nah,
Jadi cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, belajar di rumah, nah, dan tuh makan makanan yang bergizi, minum air putih secukupnya kan, nah, olahraga supaya badan sehat, harus pakai masker atau face shield kan, supaya orang terlindungi. Nah, apalagi jangan terlalu banyak di kerumunan kan, nah, jaga jarak, nah, terutama rajin berdoa, rajin baca firman. Dan akhirnya kami guru-guru sekolah minggu yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah yang sama, dan Tuhan Yesus memberkati.